Bersyukurlah untuk kasih setia Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya kembali mau berbagi akan kebenaran firman Kristus yang saya percaya akan merubah paradigma Bapak Ibu sekalian. Saya yakin setelah Anda mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan saya mau sampaikan, mungkin ada sesuatu yang menggelitik pemahaman Anda selama ini ketika Anda mendengar bagian-bagian firman yang akan saya sampaikan. Tapi mari kita memiliki kerendahan hati untuk kembali belajar dari apa yang sesungguhnya firman Tuhan ajarkan untuk saudara dan saya. Saat ini saya mengambil 2 ayat dari Kisah Rasul 17. Kisah Rasul 17 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Tuhan yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Tuhan yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Tuhan kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Bapak Ibu sekalian, kita punya Tuhan yang serba maha, maha besar, maha ajaib, maha hadir, maha tahu. Tuhan itu sang pencipta yang sangat independen, yang sangat otonom dari ciptaannya, saudara dan saya sebagai manusia. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang Tuhan yang sangat independen dengan dirinya. Saya akan sampaikan beberapa poin yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, sehingga ketika Anda mulai merenungkan bagian-bagian firman Tuhan yang saya mau sampaikan, pasti akan membuat Anda jadi merenung. Memang sungguh Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat otonom, sangat independen, yang tidak pernah terpengaruh dari hal-hal yang di luar kehidupannya. Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Tuhan tidak memerlukan segala sesuatu yang di luar dirinya. Sekali lagi, Tuhan tidak memerlukan segala sesuatu yang di luar dirinya. Tidak ada hal apapun yang saudara dan saya bisa lakukan untuk Tuhan yang akan menambah kemuliaan bagi dirinya sendiri. Tuhan itu sudah sangat mulia. Kemuliaannya itu sangat absolut dan kekal. Tidak ada hal apapun yang Anda dan saya lakukan untuk Tuhan yang akan menambah kemuliaannya. Kita harus belajar dari bagian yang pertama ini, Bapak Ibu. Tidak ada tindakan satu manusia pun yang bisa mengurangi kemuliaan Tuhan atau mencuri kemuliaannya. Tidak ada satupun yang bisa Anda dan saya lakukan sebagai manusia yang bisa menambah kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, kemuliaan Tuhan itu absolut, sangat mulia, maha mulia, dan sangat kekal. Tuhan itu tidak pernah terpengaruh dengan hal-hal yang di luarnya. Sebaliknya, saudara dan saya sebagai manusia sangat terpengaruh dengan hal-hal yang di luar kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang kemandirian Tuhan itu berarti apa? Tidak ada satupun manusia yang bisa membantu dan menolong Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak membutuhkan sesuatu dari saudara, sehingga apa yang Anda lakukan, saya lakukan, yang membuat Tuhan semakin keren,
semakin luar biasa. Tidak Bapak Ibu, tidak ada satupun yang bisa saudara lakukan yang membuat Tuhan semakin oke keberadaannya. Keberadaannya sudah maha. Saya katakan tadi, maha kudus, maha kekal, maha mulia. Kata maha itu hanya layak dicematkan kepada Tuhan kita. Sedangkan Tuhan tidak membutuhkan pengaruh apapun dari ciptaannya, supaya Tuhan semakin terlihat mantap sebagai sang pencipta. Tapi sebaliknya, saudara dan saya yang sangat memerlukan Tuhan. Tuhan tidak bergantung kepada kita, kita yang sangat bergantung kepada Dia. Jika saudara dan saya, kita sebagai orang percaya, memahami siapa Tuhan itu, hal ini membuat kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita menyadari bahwa tidak ada hal-hal apapun yang bisa kita lakukan. Justru kitalah yang memerlukan Tuhan. Kita yang sangat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29, 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11, saya akan bacakan buat saudara. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11 dikatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan, kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah tergantung dari sesuatu yang di luarnya. Justru kitalah yang sangat bergantung kepada Tuhan. Kita sebagai manusia sangat kebergantungan dengan manusia lainnya, itu secara horizontal. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa bagian ayat yang perlu saya sampaikan. Hagai 2 ayat 9, Hagai 2 ayat 9 menuliskan, kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika saudara dan saya memberikan persembahan, kita tidak memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita berpikir dan kita terlalu latah. Kalau dalam ibadah-ibadah seringkali pengurus gereja menghimbau kepada jemaat pada saat itu, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ini menjadi perenungan saya. Pemberian apa yang terbaik yang bisa menyukakan hati Tuhan? Apakah benar-benar pemberian persembahan saudara itu memang untuk Tuhan? Kita harus berubah paradigma ini Bapak Ibu. Saya mau katakan tegas, Tuhan tidak memerlukan pemberian persembahan saudara. Kenapa demikian? Nabi Hagai katakan tadi, Hagai 2 ayat 9, kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan tidak memerlukan uang saudara, tapi yang memerlukan uang saudara adalah organisasi gereja saudara. Yang memerlukan uang saudara adalah pelayanan di tempat di mana Anda melayani. Anda harus mendukung pelayanan gereja Anda, mendukung gembala Anda dengan panggilannya secara full-timer, full heart dalam melayani pekerjaan Tuhan. Gereja Anda dimanapun Anda berada membutuhkan biaya operasional. Persembahan Anda tidak diberikan untuk Tuhan, tapi persembahan Anda diberikan buat pekerjaan Tuhan, buat marturia, buat pelayanan kesaksian, pelayanan penginjilan. Persembahan Anda diberikan untuk aspek kepada sesama dalam pelayanan diakonia. Tuhan tidak perlu uang saudara dan saya, tapi yang perlu uang saudara adalah
orang-orang di sekitar kita. Saudara yang kekasih, mindset ini sudah sejak lama. Sudah masuk ke sistem belief kita sebagai orang Kristen. Kita berpikir kita memberi kepada Tuhan, dan kita berpikir dengan pemberian saya ini akan membuat Tuhan senang di sorga. Dia akan jingkrak-jingkrak di sorga. Bapak Ibu sekalian, setiap kita punya standar. Mungkin seorang berkata, pemberian terbaik jika orang itu memberikan 10 juta. Yang lain mengatakan pemberian terbaik ketika dia memberikan 100 juta. Yang lagi 500 juta atau 1 miliar. Pertanyaannya, dengan pemberian-pemberian dari orang Kristen dengan jumlah-jumlah yang saya sebut tadi, apakah Tuhan membuat Tuhan bersuka cita, jingkrak-jingkrak di sorga, senangnya luar biasa? Tidak demikian. Sekali katakan, emas dan perak aku yang punya. Bahkan dalam Mazmur 50 ayat 12, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punya kulah dunia dan segala isinya. Ketika Anda memberikan persembahan, berapapun nominalnya, bukan Tuhan yang senang. Tapi saya percaya, gembala di gereja Anda, pendeta Anda akan senang, pengurus gereja Anda akan senang ketika Anda punya kemurahan hati untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Kita tidak memberi untuk Tuhan, tapi kita memberi untuk pekerjaan Tuhan di organisasi gereja Anda. Kita memberi kepada sesama. Saudara berbuat baik bukan untuk Tuhan, tapi saudara berbuat baik kepada sesama sebagai tindakan, respon kita, ucapan syukur kita untuk anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Tuhan melakukan segala sesuatu bukan karena kewajiban, tetapi berdasarkan kerelaan hatinya. Saudara, seringkali tanpa kita disadari, dalam kita menjalani kehidupan kita, saya kasih contoh, jika seseorang berdoa bukan karena Tuhan membutuhkan kita, saudara dan saya berdoa karena kitalah yang membutuhkan Tuhan. Orang Kristen memuji, menyembah Tuhan, ya karena dia layak untuk menerima pujian, menerima syukur kita, bukan karena Tuhan makan puji seperti manusia. Orang Kristen datang beribadah ke gereja setiap minggu, itu bukan sebagai transaksional kepada Tuhan, tetapi kita beribadah, pergi ke gedung gereja sebagai ucapan syukur kita untuk segala kebaikan Tuhan. Kita pergi beribadah di organisasi gereja Anda masing-masing merupakan kehormatan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, dua hal yang singkat saya mau sampaikan dan saya mau tekankan kepada saudara, bahwa kita punya Tuhan yang mandiri, Tuhan yang otonom. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan kita yang agung, yang mulia, tidak pernah terpengaruh dengan yang di luarnya. Tuhan tidak memerlukan saudara, tapi kitalah yang memerlukan Tuhan. Tuhan tidak memerlukan uang saudara, karena sumber berkat dari Tuhan. Tapi yang memerlukan uang adalah pelayanan gereja Anda. Yang memerlukan uang adalah orang-orang yang tidak mampu secara finansial. Jadi Anda memberi untuk sesama, Anda berbuat baik untuk sesama. Apapun yang Anda dan saya lakukan, semua sebagai ucapan syukur dan sebagai respon kita terhadap kasih kemuliaannya yang Dia sudah nyatakan untuk saudara dan saya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Shalom.